Charlie. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Apa ada yang habis dikerok? Sama, lagi meriang. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul Trust. Film ini menceritakan seorang gadis berumur 14 tahun yang dirayu dan diperkosa oleh penjahat kelamin berlabel Garangan karena rayuannya yang bisa membodohi gadis-gadis ABG. Baiklah, daripada saya ngebusa-busa di awal, mari kita langsung ke videonya. Kendorkan ikat pinggang Anda agar bisa bernafas senada dan seirama. Ambil posisi selonjoran dan sebat dulu. Di awal film kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Ani. Lalu setelah perayaannya selesai, Ani ternyata punya kenalan cowok di sosial media yang sudah dekat dengannya dan selalu chattingan dengannya setiap hari. Ayahnya yang bernama Will datang menghampirinya untuk melihatnya. Merasa anaknya dan teman chatnya baik-baik aja, ia pun meninggalkannya. Keesokan harinya, Annie menjalani hari-harinya seperti biasa. Seperti biasa juga, dia selalu chattingan dengan pacar internetnya. Di malam harinya, Ani dan keluarganya makan malam. Karena si Ani sibuk dengan HP-nya, ibunya pun bilang untuk tidak memainkan HP saat di meja makan. Ani pun bilang bahwa dirinya ingin mengirimkan foto kepada pacarnya yang bernama Charlie. Ia pun menceritakan siapa Charlie. Charlie adalah sosok yang baik, pintar dan lucu, dan ia juga seumuran dengannya. Keluarga mereka pun hanya senyum-senyum mendengarnya. Esokan harinya, saat Ani pulang dari sekolah dan dia memiliki kabar baik, ia diterima menjadi tim utama klub bola voli wanita di SMA-nya. Ia pun langsung buru-buru ngabarin ke Charlie. Lalu, waktu ngabarin ternyata si Charlie bilang sesuatu bahwa ia ternyata berumur 20 tahun dan sedang berkuliah. Annie pun kaget dan hanya terdiam. Dan Annie membalas chatnya itu, dan ia akan menerima Charlie walaupun berumur 20 tahun. Si Charlie pun mengirimkan foto-fotonya yang membuat Annie tersenyum. Hari demi hari pun dia jalani dengan sangat baik. Di suatu malam, Ani dan Charlie pun chattingan. Charlie pun bilang bahwa dirinya adalah seorang pria yang sudah lulus kuliah. Ia berumur 25 tahun. Ani pun kaget banget dan tidak percaya. Ia pun langsung nelpon Charlie. Charlie pun mengirimkan fotonya yang berumur 25 tahun dan Ani hanya bisa menutup matanya. Keesokan harinya, Ani ketemu sama Charlie di mall. Dia ke mall sendiri dan menunggu Charlie. Lalu, tak lama kemudian datanglah si Charlie. Ani hanya terdiam dan kaget, ternyata Charlie jauh lebih tua dari umur 25 tahun. Ani pun menangis dan bilang bahwa kenapa kamu selalu bohong sama aku. Dia pun menjawab semua pertanyaan dengan serius dan bilang bahwa Ani belum cukup umur untuk mengerti. Lalu, ada salah satu teman sekolah Ani yang melihat Ani dengan seorang pria tua sedang berjalan. Mereka pun akhirnya minum dan kencan seperti biasa. Charlie masih tetap merayunya agar Ani tenang dan Ani pun ikut sama Charlie menggunakan mobilnya dan pergi ke suatu hotel. Di situ, Ani pun disuruh untuk menggunakan bikini. Si Garangan ini pun merayunya dan mengusap-usap Ani. Tanpa sepengetahuan Ani, ternyata si Charlie Garangan ini memasang sebuah kamera. Dan Charlie pun langsung menyetubuhi si Ani. Bener-bener Garangan ya, anjim emosi gue kalau lihat kayak ginian. Singkat cerita, Ani pun hanya diam saat makan malam. Ia terus-menerus menghubungi Charlie tetapi tidak ada balasan. Bahkan Ani terus-terusan kepikiran si Charlie. Sekolah pun ia menelpon tanpa henti, bahkan sampai menangis. Tetapi tetap gak diangkat-angkat juga teleponnya. Temannya yang kemarin lihat mereka akhirnya nanya ke si Ani. Ia kaget dan menyuruh untuk meninggalkannya. Saat sedang belajar di kelas, salah satu guru memanggilnya dan ia dibawa ke ruangannya. Seperti yang dia tahu, ternyata temannya lah yang memberitahu soal hubungan Ani dan Charlie kepada kepala sekolah. Akhirnya, si Ani dibawa oleh polisi. Di situ pula banyak murid yang melihat dan bahkan memvideonya. Ayahnya yang sedang bekerja dikabari perihal anaknya tersebut. Lalu ia pun bergegas ke tempat dan bertemu istrinya. Di sana, Ani sedang melakukan beberapa tes untuk menjadikannya bukti kuat bahwa ia benar-benar menjadi korban pelecehan. Lalu Ani pun menemui orang tuanya bersama penasihat rumah sakit.
dan orang tuanya pun menenangkannya. Lalu datanglah seorang agen FBI yang bernama Ducktet. Ia akan membantu menangani kasus tersebut. Singkat cerita, di rumah Annie, agen itu pun berusaha melacak dan menemukan si Charlie. Lalu Annie pun diminta untuk chat si Charlie, dan kebetulan Charlie membalasnya. Lalu si Charlie juga menelpon si Annie. Agen itu pun langsung siap untuk merekam suaranya. Annie pun mengangkat teleponnya, lalu Charlie pun menanyakan keberadaan dan orang tua si Annie. Dia menjawab bahwa orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba telepon ibunya pun berdering dan si Charlie pun langsung menutup teleponnya. FBI itu pun langsung kehilangan jejak si Charlie lagi, dan si Annie pun ngambek gak jelas karena ngelakuin hal bodoh tersebut. Singkat cerita, FBI itu pun mengobrol dengan Will. Ia menjelaskan bahwa si Charlie ini benar-benar berbahaya. Lalu Will benar-benar bernafsu ingin membunuh si Charlie. Agen FBI ini melarangnya dan meminta untuk menyerahkan kasus si Annie ini kepadanya. Ia pun meninggalkan Will tersebut. Keesokan harinya, Will benar-benar memikirkan anaknya yang sedang diperkosa. Ia benar-benar depresi karena membayangkan terus-terusan hal tersebut. Lalu si Annie pun mengunjungi penasihat rumah sakit untuk membicarakan dan curhat sama penasihat tersebut bahwa sebenarnya ia benar-benar mencintai Charlie dan ia pun merasa bahwa Charlie juga mencintainya. Di tempat lain, si agen FBI menelpon Will. Ia bilang bahwa si Charlie benar-benar penjahat profesional. Bahkan ia juga sudah jauh-jauh hari merencanakan kejadian saat di motel bersama Annie dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah pulang, Will memberitahu beberapa foto orang-orang yang melanggar aturan seks nasional kepada Annie untuk mencari wajahnya Charlie. Sambil marah-marah gak jelas, Annie pun bilang gak ada Charlie di foto itu dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, si Annie mengunjungi penasihat rumah sakit untuk curhat lagi. Ia berkata bahwa dirinya merasa tidak bersalah dan merasa ayahnya selalu menyalahkan dirinya karena melakukan seperti itu dengan Charlie. Di tempat lain, agen FBI membicarakan perihal kasus Annie dengan Will. Ia berkata bahwa ia telah menyalin chat Annie dengan Charlie dan agen Ted sendiri tidak membolehkan ayahnya untuk melihatnya. Karena penasaran, Will pun mengambil tas yang isinya buku itu ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia pun memberitahu istrinya perihal buku itu dan mereka pun langsung marah-marah berdebat tanpa cakar-cakaran, bahkan melempar buku itu karena isinya berbau seksual. Bak kerasukan setan karena emosi, Will sampai ingin banget membunuh si Charlie dan pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Annie mulai bersekolah lagi. Temannya yang melaporkannya minta maaf kepadanya. Annie pun langsung marah karena ia telah menghancurkan keluarganya dan hubungannya dengan Charlie. Malamnya, Will mengunjungi Annie di kamarnya dan lagi-lagi menanyai perihal Charlie. Will langsung belak-belakan bilang bahwa Annie telah berbohong padanya. Ia harusnya bilang kalau Charlie awalnya berbohong sama Annie perihal umur yang jauh berbeda. Annie pun langsung membantah semua kata-kata ayahnya bahwa si Charlie benar-benar mencintainya. Dan saat di motel juga si Charlie pun tidak memperkosanya. Mereka pun ribut adu mulut. Will diusir pergi dari kamarnya. Keesokannya, Will mengunjungi penasihat rumah sakit dan membicarakan mengenai Annie. Ia pun terlanjur curhat karena selalu membayangkan anaknya diperkosa sama si garangan itu dan ia pun mengeluarkan semua unek-unek dan rasa ingin membunuh si Charlie pada penasihat itu sambil berkaca-kaca. Dan cerita, si Will pun berada di suatu rumah. Dia pun memukul-mukul pemilik rumah itu dan menembak mati orang itu. Dan ternyata itu cuma lamunan si Will aja di toko senjata. Will benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan Annie seperti itu. Singkat cerita, agen Ted memberitahu hal lain lagi bahwa si Charlie ini sebelumnya juga memperkosa wanita lain. Ataupun ditujukan dan parahnya sampai ada gadis yang berumur 12 tahun yang ia setubuhi. Bangsat. Annie pun langsung pergi kabur. Will menyimpulkan bahwa FBI berarti sudah mencari si Charlie jauh sebelum kasus Annie ini. Will pun langsung menutup matanya. Si Annie pun kabur ke tempat penasihat rumah sakitnya. Ia langsung berbicara mengenai wanita lain yang digenjot oleh si Charlie. Ia pun langsung menangis jeritan gogokan selonjoran dah, dan baru sadar sekarang bahwa ia diperkosa oleh si garangan Charlie. Nah, mamam tuh. Penasihat rumah sakit itu pun langsung meluknya untuk menenangkannya. Malamnya, Will dan istrinya bertengkar. Si ibu pengen lebih baik memperhatikan Annie ke depannya, sedangkan Will berpikir bahwa membalaskan dendam ke Charlie adalah jalan satu-satunya yang terbaik. Apalagi jika Charlie ketangkap, mungkin bisa menyelamatkan korban-korban selanjutnya. Singkat cerita, Annie pun bertanding voli di sekolahnya. Will dan keluarganya menonton. Saat enak-enak menonton, Will melihat seseorang yang mirip dengan Charlie dan pernah dilihat di daftar orang-orang yang melanggar peraturan seks nasional. Ia pun langsung mendatangi dan memukul-mukul wajahnya dengan penuh kesal. Ternyata pria tersebut bukanlah Charlie. Pria itu pun memaafkannya karena tahu jika hal tersebut hanya kesalahpahaman saja.
Pulangnya, si Ani langsung bacotin A-nya lagi. Duh, durhaka lu neng. Besoknya, temannya pun beritahu soal dirinya yang ada di internet. Ia pun langsung mengecek apa yang ada di internet tersebut. Ia pun kaget telah mengetahuinya, ternyata itu adalah sebuah gambar porno yang diedit menjadi kepala si Ani. Ani pun langsung pulang dan depresi karena hal itu. Ia pun langsung menelan banyak pil penenang. Will ditelepon oleh istrinya soal Ani yang kabur dari sekolah. Ia pun langsung mencari Ani di kamar mandi dan mendobraknya. Ani pun muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit. Paginya, Ani menemui Will yang sedang duduk-duduk sendirian sambil melamun. Will pun bercerita sambil menangis. Dan si Will meminta maaf kepada Ani karena terlalu berlebihan dengan apa yang dilakukannya. Ani pun langsung memeluk ayahnya tersebut. Dan film pun diakhiri dengan video seorang pria yang sedang memvideokan keluarga kecilnya. Ternyata pria tersebut adalah si garangan Charlie dengan nama asli Weston. Ia pun bertemu salah satu muridnya. Dan ternyata si Charlie atau Weston ini adalah guru fisika. Mereka bersenang-senang tanpa ada kerjaan FBI ataupun polisi setempat. Dan film pun tamat. Ending yang mengesalkan. Jujur saya nggak begitu suka sama endingnya, dimana endingnya malah happy ending bagi pelakunya setelah banyak korban. Tapi terlepas dari tali BH yang lepas karena rewel si garangan ini, film ini banyak pesan moralnya juga. Dan film ini juga mengajarkan kita bahwa jangan mudah percaya sama orang yang nggak dikenal, terlebih dari sosial media. Atau berhati-hatilah saat bermain internet karena banyak banget kejahatan di internet. Selain banyak garang-garangan model Charlie, masih banyak model-model kejahatan lainnya. Ya, pelakor lah salah contohnya, apalah banyak dah. Jangan tertipu oleh foto profil karena di foto belum tentu sesuai aslinya. Itu. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye. Tali utang copot separuh, karena ngedit video jadi nambah utang rokok separuh. Terima kasih.